akan membahas tentang materi tema 1 subtema 1 pembelajaran satuan pertumbuhan dan perkembangan. Silakan simak videonya baik-baik ya anak-anak ustazah. Oke, kita masuk pembelajaran ketiga ya anak-anak ustazah. Sekarang kita membandingkan perkembangan hewan. Nah, di sini ustazah ada mempunyai dua gambar. Yang pertama gambar ayam, induk ayam dengan anak ayam, dan kucing dengan anak kucing. Nah, di sini terdapat dua perbedaan gambar. Nanti ustazah akan membandingkan perkembangan hewan kedua tersebut. Nah, sebenarnya hewan ini memiliki beberapa cara berkembang biak yang sama, dan juga memiliki cara makan yang sama serta cara tumbuh yang sama. Dan disitu termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tetapi kita bisa membandingkan cara perkembangan hewan masing-masing. Contohnya ada dua gambar yang ustazah contohkan, ada induk ayam dengan anak ayam serta kucing dengan anak kucing. Nah, bentuk dan ukuran anak hewan tidak selalu sama dengan induknya. Bentuk dan rupa anak kucing hampir sama dengan induknya. Nah, misalnya anak kucing serta induknya ini sama-sama memiliki bulu, sama-sama memiliki kumis atau misalnya yang warna putih tersebut. Serta telinga tidak jauh berbeda dengan induknya. Nah, tetapi untuk ayam serta induk ayam memiliki bentuk dan rupa berbeda dengan induknya. Anak ayam itu berbulu halus dan belum berjengger, sedangkan induk ayam itu berbulu kasar dan berjengger. Coba antum kalau di rumah antum punya coba antum perhatikan di rumah antum, misalnya antum punya ayam dengan anak ayam, bisa antum pegang bulunya, bagaimana tekstur bulunya. Kalau misalnya tekstur bulu ayam tersebut halus, berarti itu termasuk anak ayam, dan mempunyai jengger berarti itu termasuk induk ayam. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Sebelumnya kita akan mengidentifikasi hewan ya anak-anak ustazah. Di situ ada beberapa hewan yang ustazah miliki. Nah, pada umumnya sebenarnya hewan itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama, baik itu dari bergerak, makan, dan berkembang biak. Namun, cara bergerak hewan dari satu yang dengan satu lainnya itu berbeda. Makanannya pun juga berbeda, serta berkembang biak masing-masing hewan pun juga berbeda. Nah, coba perhatikan gambar yang ustazah punya. Ada gambar burung, ada gambar bebek, ada gambar kambing, dan ada gambar kucing. Nah, pertama kita identifikasi gambar burung terlebih dahulu. Nah, anak-anak ustazah pasti sudah tahu bagaimana cara burung bergerak? Ya, betul, dengan cara bergerak. Nah, dengan cara bergerak, burung bisa terbang sehingga bisa melanjutkan hidupnya dan menggunakan kaki untuk bertengger dari satu pohon ke pohon lainnya. Nah, yang kedua ada gambar bebek. Nah, oh ya, ustazah lupa, pada gambar burung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, lanjut ke gambar kedua, ada gambar bebek atau gambar itik, bolehlah. Nah, itik memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara apa? Sebenarnya bebek itu sesekali bisa terbang anak-anak. Dia memiliki sayap untuk terbang sedikit saja. Nah, makanan dari bebek ini yaitu biji-bijian dan berkembang biak juga dengan cara bertelur. Nah, itu contoh untuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga contoh hewan yang memiliki berkembang biak dengan cara melahirkan. Di sini ustazah punya gambar yaitu gambar kambing, di mana gambar kambing ini berkembang biak dengan cara melahirkan, bergerak dengan menggunakan kakinya, serta makan rumput-rumputan yang hijau. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hewan kambing. Nah, yang terakhir ada hewan kucing. Hewan kucing bergerak dengan apa? Oh, hewan kucing tidak mempunyai sayap ya anak-anak ustazah.
kucing memiliki kakinya untuk berjalan. Nah, di situ terlihat kucing dengan kambing memiliki kesamaan kan? Memiliki sama-sama bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, setelah itu untuk makanan kucing, biasanya kucing memakan ikan atau ada juga makanan kucing yang dijual di supermarket. Nah, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan ya, tadi Ustazah sudah jelaskan. Kucing dengan kambing memiliki kesamaan, yaitu yang pertama bergeraknya menggunakan kaki dan berkembang biaknya menggunakan dengan cara melahirkan. matematika, yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Di sini Ustazah akan langsung memberikan contoh ya anak-anak Ustazah. Dari mana kita kalau mau mengurutkan itu, kalau dari terkecil dan terbesar berarti kita ambil nilai bilangan yang terkecil terlebih dahulu baru yang terbesar. Di sini Ustazah ada contoh
Ada 5.000, 4.000, 2.000, 3.000, dan 1.000. Nah, sebelum kita mengurutkan, coba kita perhatikan dulu angka ribuannya. Jika angka ribuannya berbeda, maka kita langsung urutkan ya. Nah, coba tengok contoh soal Ustazah. Di situ ada 5.000, ada angka 5, ada angka 4 di 4.000, ada angka 2 di 2.000, ada angka 3 di 3.000, dan ada angka 1 di bilangan 1.000. Nah, kalau kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, kita urutkan dari terkecil terlebih dahulu. Mana yang lebih kecil? Ya, tentu saja jawabannya adalah 1, yaitu bilangan 1.000. Nah, setelah 1.000 ada bilangan berapa lagi? Setelah 1.000, nah, ada bilangan 2, yaitu 2.000. Selanjutnya ada bilangan 3, yaitu 3.000. Dan ada bilangan keempat, yaitu 4.000. Dan yang terakhir ada bilangan kelima, yaitu 5.000. Nah, itu kalau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, kita urutkan dari yang terbesar, mana yang paling besar? Angka 5 kah? Angka 4 kah? Angka 2 kah? Atau angka 3? Atau angka 1? Nah, ya, jawabannya adalah angka 5, di mana dia menempati angka 5.000. Selanjutnya, kita menempati angka 4, yaitu menempati angka 4.000. Selanjutnya, angka 3 yang memiliki nilai 3.000. Selanjutnya, angka 2 yang memiliki nilai 2.000. Dan angka 1 yang menempati nilai 1.000. Nah, itu jika ribuannya berbeda ya anak-anak Ustazah. Nah, sebelumnya kita sudah mengurutkan dari bilangan terkecil dan terbesar dari bilangan ribuan. Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan terkecil dan terbesar dengan cara kita melihat angka ratusannya. Dan di sini sudah ada contoh yang Ustazah buat anak Ustazah. Ada angka 4.300, ada bilangan 4.500, ada bilangan 4.700, ada bilangan 4.200, dan ada bilangan 4.900. Nah, di situ bisa anak Ustazah tengok bahwa ribuannya itu sama semuanya, yaitu dengan menempati angka 4.000. Nah, gimana bedanya lagi Ustazah? Ternyata bedanya terletak pada angka ratusannya. Coba tengok anak Ustazah. Di situ angka 4.000-nya sama semuanya. Kita tengok nilai ratusannya, yaitu berbeda. Ada angka 300, ada angka 500, ada angka 700, ada angka 200, dan angka 900. Jika ribuannya sama, maka kita tengok nilai angka ratusannya. Nah, setelah itu kita urutkan lagi dari yang terkecil ke terbesar terlebih dahulu. Mana ratusannya yang paling terkecil? Apakah 300? 500, 700, 200, atau 900? Ya, paling yang terkecil adalah angka 200 yang menempati bilangan 4.200. Nah, selanjutnya setelah 200 apa yang paling terkecil lagi? Nah, 300 yang menempati bilangan 4.300. Nah, setelah angka 3 yaitu angka 5 yang menempati bilangan 4.500. Setelah angka 500 ada bilangan 7 yang menempati bilangan 4.700. Dan yang terakhir adalah bilangan 900 yang menempati bilangan 4.900. Nah, itu jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, jika ribuannya sama berarti kita tengok ratusannya terlebih dahulu. Nah, tinggal urutkan saja dari yang terbesar ke yang terkecil. Mana bilangan ratusan yang nilainya lebih besar? Nah, ternyata di situ ada 900
yang menempati bilangan 4.900. Nah, selanjutnya setelah 9, mana yang paling besar lagi? Yaitu angka 700 yang menempati bilangan 4.700. Nah, setelah itu apa lagi bilangannya nak yang paling besar? Yaitu 500 yang menempati bilangan 4.500. Selanjutnya ada angka 300 yang menempati bilangan 4.300. Dan yang terakhir yang paling kecil yaitu bilangan 4.200, di mana ratusannya memiliki nilai yang paling kecil yaitu 200. Nah, setelah kita mengurutkan bilangan terkecil dan terbesar menurut ribuan dan ratusan, sekarang kita tengok dan menurut nilai puluhannya. Ya, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Ustazah di sini ada memiliki 5 contoh soal, 5 contoh kotak, yaitu yang pertama nilai 6.240, ada nilai 6.250, ada nilai 6.230, ada nilai 6.270, dan ada nilai 6.260. Nah, di mana di situ angka ribuannya sama, yaitu menempati angka 6.000, dan ratusannya juga sama, menempati angka 200. Nah, kalau misalnya ribuan dan ratusannya sama, coba kita tengok puluhannya. Nah, ternyata puluhannya berbeda loh. Nah, yang di kotak pertama ada puluhannya 40, di kotak kedua ada puluhannya 50, di kotak ketiga ada puluhannya 30, di kotak keempat ada puluhannya 70, dan di kotak terakhir ada puluhannya 60. Nah, bagaimana cara kita urutkannya Ustazah? Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar terlebih dahulu. Coba kita tengok angka-angkanya. Nah, ribuannya sama, ratusannya juga sama, maka kita lihat puluhannya. Di sini ada angka 40, 50, 30, 70, dan 60. Di antara angka di atas, mana yang paling kecil? Nah, ternyata angka yang paling kecil adalah 30. Nah, menempati bilangan 6.230. Nah, apalagi yang paling kecil selain 30? Ternyata ada angka 40 yang menempati bilangan 6.240. Dan angka juga ada angka 50 yang menempati bilangan 6.250. Dan angka 60 yang menempati bilangan 6.260, serta yang menempati angka 70 yang menempati bilangan 6.270. Nah, itu untuk kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti kita tengok terlebih dahulu mana yang paling terkecil. Ya, mana yang paling terkecil? Baiklah, Nana Ustazah, contoh selanjutnya bilangan yang harus kita urutkan ada 5 bilangan. Yang pertama 3.247, yang kedua 3.245, yang ketiga 3.248, yang keempat 3.244, yang kelima 3.246. Nah, di sini yang kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya dan ratusannya sama, maka kita lihat satuannya. Jadi untuk mengurutkan bilangan tersebut, kita cukup melihat satuannya saja. Nah, yang pertama kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama, hasil urutannya 3.244, dan urutan kedua 3.245. Urutan ketiga 3.246.
yang keempat 3.247, dan yang terakhir 3.248. Nah, itulah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Urutan pertama yaitu 3.248. Urutan keduanya 3.247. Nah, selanjutnya 3.246, urutan keempat 3.245, dan yang terakhir urutannya 3.244. Nah, itulah urutan yang dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini Ustazah memiliki contoh soal dengan soal cerita bagaimana kita untuk mengurutkan bilangan cacah. Nah, di sini Ustazah minta anak-anak Ustazah nantinya mengerjakan soal tersebut. Nah, sebelumnya Ustazah bacakan soalnya. Nah, di desa Sukamaju ada 5 peternak ayam. Mereka menghasilkan banyak telur ayam tiap bulannya. Telur ayam itu sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama protein. Banyak pedagang telur yang datang ke desa Sukamaju. Mereka membeli telur-telur ayam yang dihasilkan oleh para peternak. Biasanya mereka datang sebulan sekali. Para peternak menghasilkan telur dengan jumlah yang berbeda-beda. Berikut ini data peternak beserta jumlah telur yang dihasilkan. Nah, di sini ada Pak Nazir dengan menghasilkan jumlah telur 4.000. Ada Pak Selamat yang menghasilkan 1.500. Ada Pak Kardi yang menghasilkan telur 3.000. Ada Pak Subardi yang menghasilkan 2.500. Ada Pak Bani yang menghasilkan telur sebanyak 1.000. Nah, nanti di slide selanjutnya anak-anak Ustazah ditugaskan untuk mengurutkan. Ya, anak-anak Ustazah, ini adalah contoh soalnya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, tadi Ustazah sudah ceritakan ada soal seperti yang di sebelumnya. Nah, mari kita bekerja anak-anak Ustazah. Coba Anda urutkan data bilangan cerita yang sudah Ustazah ceritakan tadi. Urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari ke yang terkecil ke yang terbesar. Baik. Nah, mungkin itu saja. Nah, silakan dikerjakan ya anak Ustazah, semangat. Nah, setelah anak-anak Ustazah bisa mengurutkan bilangan cacah, di sini Ustazah ulangi kembali bagaimana cara Ananda mudah dan gampang membaca lambang bilangan. Nah, di sini Ustazah punya contoh soal yaitu 3.689. Nah, kalau kita jabarkan atau kita uraikan, angka 3 itu menempati ribuan, yang dimana 3.000 itu merupakan 3 ribuan atau 3.000. Ada angka 6 menempati ratusan, yang menempati angka 600. Ada angka 8 yang menempati puluhan, yang menempati angka 80, dan angka 9 yang merupakan satuan yang menempati angka 9. Nah, sekian pembelajaran dari Ustazah. Semoga anak-anak Ustazah bisa mengambil hikmah serta pembelajaran yang Ustazah jelaskan tadi, dan semoga bermanfaat.